Cuy, lu pernah gak sih ketemu tempat yang kelihatannya tuh biasa aja, tapi auranya di tempat tersebut bilang kayak jangan kesini. Tempat yang kalau lu lihat sekilas tuh nggak serem, tapi justru itu yang bikin ngeri. Ya kayak cewek yang bilang aku nggak apa-apa, yang pada kenyataannya bukan nggak apa-apa, tapi hidup lo itu bakalan tamat dalam jangka waktu 10 menit lagi. Dan kali ini gue ada cerita cuy. Cerita yang bakalan bikin lo mikir ulang buat naik gunung sendirian cuy. Cerita soal lingkaran pohon yang katanya bisa ngasih lo keinginan terbesar lo. Tapi balasannya ya lu siap-siap aja cuy. Dan malam ini cuy, lu mending siapin kopi dulu deh. Kalau udah, lu terus matiin lampu. Dan pastiin gak ada suara yang manggil lu dari belakang. Soalnya dalam cerita ini yang manggil nama lu itu bukan manusia. Ceritanya cuy, ada 3 orang sahabat. Sebut aja namanya Dani, Ojan, dan Riko. Mereka ini naik ke salah satu gunung di Pulau Jawa cuy. Ya buat nyari footage dokumenter film horor indie. Budgetnya minim, kamera pinjaman, dan mental yang sok berani cuy. Dan sesampainya di pos 2, mereka ini ketemu seorang porter tua. Sebut aja namanya Pak Saka. Pak Saka ini cuy, orangnya tuh dari awal udah ngeliatin mereka kayak lihat anak kecil yang lagi main petasan di pom bensin. Pak Saka bilang, Kalian jangan jalan lewat jalur timur. Di sana ada lingkaran itu. mereka bertiga pun cuman saling ngeliat cuy. Kemudian Riko pun nyeletuk. Kenapa pak? Banyak setan. Pak Saka pun cuman geleng pelan. Setannya malah udah gak ada yang berani masuk. Udara saat itu langsung dingin. Bukan dingin gunung ya cuy, tapi dingin. Waduh, lu ngomong apa barusan? Terus Pak Saka tuh bilang, Yang ke sana jarang balik. Kalau balik pun matanya kosong. walaupun udah diingetin oleh Pak Saka, mereka itu tetap ngotot jalan lewat jalur timur cuy. Ya karena Ojan yang memaksa. Alasannya cuy, biar dapat footage beda dari pendaki lain. Hingga sampai di satu titik, jalur tiba-tiba terbuka ke suatu tempat yang aneh. Di depan mereka itu ada lingkaran pohon, rapi, sempurna, kayak yang dipotong laser. Dari luar tuh terang cuy, tapi dari dalam hitam. Bener-bener hitam kayak tinta yang tumpah. Saat Riko lempar batu ke dalam lingkaran itu cuy, batunya tuh kayak hilang aja di udara. Bukan jatuh ke tanah, kayak hilang aja gitu. Dan saat itu Ojan tuh langsung bilang, Gila cuy, estetik banget nih. Besok kita rekam di dalam situ ya. Riko dan Dani langsung ngegas ya. Lah, lu gila? Tapi makin malam makin penasaran cuy. Dan rasa penasaran itu adalah cara termudah mati di gunung.
Mereka pun memutuskan ngecamp gak jauh dari lingkaran itu. Dan tepat jam 11 malam, angin tiba-tiba saja berhenti. Daun-daun tuh gak ada yang goyang cuy. Kayak hutannya ini masuk ke mode silent. Dan tiba-tiba dari dalam lingkaran muncul suara. Kayak langkah kaki. Pelan, nyeret, dekat, dan makin dekat cuy. Tapi gak ada yang keluar. Kayak ada yang jalan cuman muter-muter di dalam gelap itu. Riko pun bilang, Cuy, itu manusia bukan ya? Dani pun ngejawab, Kalau manusia mah udah teriak minta tolong dari tadi. suara kedua pun muncul cuy. Kayak ada sesuatu yang ngusap batang pohon dari dalam. Seakan kuku panjang ngerayap di dalam kulit kayu. Dan saat jam 1 dini hari cuy, suara itu pun berubah jadi bisikan. Bisikannya tuh gak jelas, tapi nadanya kayak orang yang berusaha manggil nama seseorang. Tapi ya begini cuy yang paling serem. Bisikan itu kadang kedengeran dari belakang kuping lo. Padahal lingkaran itu jaraknya masih kurang lebih 30 meter lah. Keesokan paginya, Ojan tuh bilang, Gue mau masuk. Tapi gue coba ritualnya. Mata merem. katanya cuy, Ojan ini pernah baca thread di Reddit Indo tentang tempat tersebut. Lu tau lah ya, informasi yang paling meragukan, tapi paling menggoda justru datang dari internet. Ritualnya tuh gini cuy, masuk lingkaran dengan mata tertutup, kemudian tidur, dan jangan buka mata. Apapun yang lu denger, apapun yang lu rasain, dan apapun yang nyentuh lu, dan apapun itu yang manggil nama lu, jangan buka mata. Dan kalau lu selamat, paginya lu bakalan normal. Dan di tengah lingkaran bakal ada hal terbesar yang lu pinginin. Dani sama Riko udah kayak, cuy, ini bukan challenge TikTok loh. Tapi Ojan yang dasarnya itu orang yang keras kepala tetap nekat cuy. Dia masuk lingkaran sambil merem, terus rebahan di sleeping bag. Pas dia masuk, gelapnya tuh kayak nutupin dirinya. Jadi yang dirasakan Ojan kayak ketelen ke dalam lingkaran tersebut. 5 menit pertama, sepi. Menit ke-10, ada suara gerakan dari dalam. Menit ke-20 cuy, ada suara nafas. Tapi bukan nafas Ojan. Yang ini nafasnya panjang, berat, dan basah. Menit ke-30 cuy, ada suara ketawa kecil, tipis, dari arah kepala Ojan. Jam 3 dini hari cuy, Ojan tuh teriak kecil. Gue ngerasa ada yang narik sleeping bag gue. Dani dan Riko yang ada di luar tanya dong, lu buka mata nggak Jan? Belum. Tapi ada yang jalan di atas badan gue. Suaranya krek, 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 kayak langkah kecil yang naik ke dada Ojan. Terus Ojan pun berbisik. Ada yang nyium kuping gue.
Dan ada yang menjawab dengan bisikan. Ojan nih orangnya gak pernah takut apapun cuy. Tapi suaranya saat itu seperti orang yang berdiri di antara hidup dan gila. Tiba-tiba Ojan nih diem cuy. 10 menit, 20 menit, 30 menit, hening total cuy. Dan tiba-tiba langit pun berubah terang. Jam 7 pagi cuy. Ojan tuh keluar dari lingkaran itu. Matanya masih merem sesuai aturan. Pas Ojan buka mata, semuanya masih tampak normal. Dan di tengah lingkaran ada sesuatu cuy. Gitar elektrik warna merah Ferrari yang selama ini Ojan idam-idamkan. Tapi belum sanggup dia beli. Dani sama Riko tuh cuman bisa melongo cuy. Ya lu bayangin aja, tiba-tiba di tengah lingkaran, di tengah-tengah hutan ya, ada gitar elektrik berwarna merah Ferrari. Ya tentunya gitar idaman Ojan ya. Ojan pun cuma senyum tipis cuy. Gue lolos cuy. Lihat nih, beneran muncul kan? Tapi ada hal aneh di gitar tersebut. Gitarnya itu bau tanah basah. Dan di bodi gitarnya ada bekas cakaran kecil cuy. Di saat mereka mau turun gunung cuy. Tapi pas keluar radius lingkaran itu, dunia di luar berubah jadi gelap total. Bener-bener gelap cuy langitnya. Gak ada bulan, gak ada bintang. Kayak gak ada apa-apa cuy. Padahal di peta dan menurut perhitungan mereka, waktu itu seharusnya masih siang cuy. Angin yang tadinya sejuk langsung berubah jadi dingin, kayak dari ruang kosong. Riko pun langsung panik. Cuy, kita pulang lewat mana nih? Tiba-tiba cuy, dari kejauhan itu ada suara banyak langkah. Bukan satu, banyak. Kayak orang-orang itu jalan ke arah mereka bersamaan. Tapi langkahnya itu gak normal. Ada yang cepat, ada yang berat, ada yang nyeret, dan ada yang kayak jalan pakai 4 kaki cuy. Dan dalam kegelapan itu ada mata yang nyala satu persatu. Tapi gak kayak mata binatang. Ini tuh lebih kayak mata yang memantul cahaya yang gak ada. Akhirnya mereka pun itu mulai lari. Tapi hutan tuh kayak ngelebar sendiri gitu aja. Arah atau jalan turun itu kayak yang hilang gitu aja. Atau lebih tepatnya gak kelihatan kali ya. Dan dari belakang mereka ada yang manggil nama mereka satu persatu, tepat dan pasti. Tapi cuy, itu suara bukan suara manusia. Itu suara kayak orang yang lagi belajar ngomong, tapi pakai suara orang lain. Ojan yang saat itu mau nengok cuy, dan ditarik kera bajunya. Jangan buka mata lu lagi. Mereka bertiga tuh lari kayak ya lari buta ya. Dan sampai akhirnya mereka bertiga itu terjatuh cuy. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Di saat 3 orang sahabat itu terbangun cuy, mereka itu sudah ada di pos pendakian. Siang bolong. Dan porter-porternya bingung lihat mereka. Katanya cuy, porter-porter itu nemuin mereka di jalur jauh dari lingkaran itu.
Dan gitar Ojan masih ada. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap malamnya mereka itu bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Dan selalu ada suara yang sama. Jangan buka mata. Tapi suatu malam dalam mimpi itu, Dani tuh ngerasa ada yang nyentuh pundaknya. Pas Dani bangun, pundak Dani tuh beneran kayak ada bekas tangan anak kecil yang berlendir. Dan gitar Ojan kadang bunyi sendiri cuy. Senarnya tuh getar pelan jam 3 pagi. Kayak yang lagi ada duduk di pojokan, ngeliatin, nungguin mereka balik ke lingkaran itu. Karena katanya cuy, kalau lo udah dikasih satu hal yang lo pinginin, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu belum lunas sampai... Yap, dan cerita itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta yang berjudul The Groove. Dan lucunya ya, sampai sekarang lingkaran itu katanya masih ada. Yang lebih lucu lagi, yang dengar cerita ini sampai habis suka diliatin sesuatu mulai malam ini. Tapi ya santai aja cuy. Kalau lo dengar suara yang manggil nama lo, entah itu dari belakang, dari balik pintu, atau dari luar jendela ya, ingat pesannya, jangan buka mata. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.